Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Adisa Orchida Julianti, menjabat sebagai HSE Officer CV6 Pilar Sejahtera. Tema yang akan saya angkat pada pagi hari ini adalah housekeeping di tempat kerja. Housekeeping berasal dari kata house yang berarti rumah dan keeping yang berarti memelihara, merawat, dan menjaga. Definisi housekeeping adalah bentuk usaha untuk memelihara, merawat, dan menjaga tempat kerja. Tujuan housekeeping sendiri yaitu untuk membuat tempat kerja menjadi bersih, rapi, aman, dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi bahaya yang ada di tempat kerja. Housekeeping yang efektif dapat menghilangkan beberapa bahaya di tempat kerja dan membantu pekerjaan terlaksana dengan selamat dan dengan benar. Housekeeping yang buruk dapat berkontribusi terhadap kecelakaan dan adanya bahaya yang tersembunyi, sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian akibat kecelakaan. Jika material yang terlihat berserakan, puing, cacaran, dan tumpah dianggap sebagai sesuatu yang normal, maka bahaya keselamatan dan kesehatan kerja mungkin dapat timbul karenanya. Housekeeping tidak hanya mengenai kebersihan saja, namun juga termasuk memelihara tempat kerja yang rapi dan tertib, memelihara ruangan dan permukaan tanah dari bahaya terpeleset dan tersandung, membuang sampah, menyingkirkan barang tak terpakai, dan bahaya penyebab kebakaran di tempat kerja. Good housekeeping juga merupakan bagian dasar dari pencegahan kecelakaan dan bahaya kebakaran. Dalam menerapkan good housekeeping, sebenarnya Anda bisa menerapkan metode 5S di perusahaan. Dalam Lean Six Sigma, 5S merupakan suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di area kerja, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Di Indonesia sendiri, metode ini dikenal dengan nama 5R, di antaranya seiri atau ringkas, seiton atau rapi, seiso atau resik, seiketsu atau rawat, dan sisutke atau rajin. Hal ini sesuai dengan prosedur housekeeping di CV 6 Pilar Sejahtera yang mencakup termasuk kebersihan pribadi dan area kerja. Salah satu tujuan pada prosedur tersebut adalah menciptakan tempat kerja yang bersih, rapi, aman, dan nyaman, sehingga meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi bahaya yang ada di tempat kerja. Kegiatan housekeeping ini tidak bisa dilakukan hanya sebagian pekerja atau petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan. Tercapainya housekeeping harus melibatkan komitmen dan usaha seluruh pekerja dari semua level, dari level terendah sampai dengan level manajemen. Kegiatan housekeeping yang paling sederhana dan paling mudah adalah dimulai dari diri sendiri, di mana masing-masing pekerja harus memperhatikan area kerja dan perilaku dirinya sendiri. Pertama, personal housekeeping di area kerja harus dibiasakan ketika sebelum pekerjaan dimulai dengan memisahkan hal-hal yang akan diperlukan ketika bekerja dan apapun yang belum dibutuhkan ketika bekerja. Kemudian, housekeeping dijaga ketika pekerjaan telah selesai. Selain barang-barang yang digunakan untuk bekerja harus dikembalikan atau ditata rapi, hal-hal yang dihasilkan selama proses pekerjaan itu sendiri juga harus dibersihkan. Yang kedua, menaati seluruh peraturan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kebersihan, seperti menempatkan material dan sisa material di area semestinya, mengembalikan peralatan di tempat semestinya, merokok pada tempat yang diperbolehkan, membuang sampah pada tempatnya, menyuci alat makan atau minum masing-masing. Yang ketiga adalah melakukan periodical housekeeping. Saat ini, CV 6 Pilar Sejahtera memiliki agenda mingguan untuk housekeeping. Kegiatan ini berdampak besar jika dilakukan dengan rutin dan menyeluruh. Demikian safety talk yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan untuk bekerja pada pagi hari ini. Untuk mengawali pekerjaan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan semua. Semangat pagi.